warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan YouTuber Loko sekarang ada di Kecamatan Belega. Nah, tadi pagi sampai tadi sore kita sedang meliput lomba karapan sapi di lapangan anak ajaib ya. Nah, tadi kebetulan itu acaranya dari tim dari Sayonara di Kecamatan Belega. Nah, sembari saya meliput selesai acara. Nah, seperti biasa acaranya grebek kandang dari tim Sayonara. Nah, di sebelah saya ini ada si pemilik dari tim Sayonara. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa hari ini? Saya Dr. Haji Fauzan. Oh, saya maaf. Ya, kebetulan di sebelah saya adalah Dr. Haji Fauzan, pemilik dari tim Sayonara. Sayonara Belega ya. Pertanyaan pertama, Pak Haji Fauzan, kenapa kok diberi nama Sayonara? Kalau bahasa Jepang Sayonara kan selamat tinggal. Iya. Kenapa kok diberikan nama Sayonara? Dulu abah saya itu kan pengerap sudah puluhan tahun, pengerap kuno, pengerap lawas. Dulu abah saya itu punya sapi namanya Sayonara dan itu pernah menjuari Piala Presiden. Tapi saya nggak tahu tahun berapa, lupa. Tapi pernah menjuarai Piala Presiden ya? Edisi tahun keberapa saya nggak tahu. Jadi kenapa sapi-sapi saya kebanyakan dinamai Sayonara, karena ingin mengulang sejarah, mengulang kejayaan masa lampau. Ini mungkin maksudnya Haji Fauzan ini memberikan nama Sayonara sebagai simbol kebanggaan ya, karena dulunya beliau orang tua beliau yang sudah almarhum ya punya sapi yang namanya Sayonara, dan si sapi Sayonara tersebut pernah menjuarai Piala Presiden, namun sayangnya tahun berapa beliau lupa ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Pak Haji. Ini sekarang Pak Haji sudah punya berapa pasang sapi? Totalnya itu ada sekitar 3 pasang. Ada 3 pasang ya. Nah, dari 3 pasang ini pernah menjuarai event besar atau event kecil mungkin Pak Haji? Kalau yang dari 3 pasang ini itu masih belum, karena ini sapi pemula-pemula semua. Jadi kalau yang 3 pasang ini memang belum, tapi dulu ingin cerita yang lain dah apa ya? Silakan Pak Haji. Jadi yang namanya Sayonara itu waktu dibeli waktu abah saya masih hidup. Jadi abah saya itu kan dulu puluhan tahun yang lalu dia mantan pengerap lawas dan vakum puluhan tahun. Dan mulai lagi tahun 2015. Di tahun 2015 itu abah saya membeli sapi pertamanya setelah vakum yang dinamakan Anak Ajaib. Dulu itu waktu dapatnya di Kawedanan, Pamekasan, Pademau. Jadi Anak Ajaib itu juara 1 pada saat itu, juara 1 bawah. Dibeli sama abah saya yang harganya kurang lebih 100 juta lah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu. Tapi Anak Ajaib punya abah saya itu memecahkan rekor di kancah karapan sapi. Apa itu pemecahan rekornya Pak Haji? Rekornya itu adalah satu-satunya sapi yang pernah juara di Patek Merah, Patek Hitam, dan Patek Putih. Pada saat di Patek Merah pernah juara 1. Pada saat di Patek Hitam pernah juara 1 atas. Di Patek Putih pernah juara 1. Nah, itu tidak ada sapi yang seperti itu. Jadi di segala lini ya ceritanya ya. Patek Merah juara, Patek Hitam juara, Patek Putih juga pernah juara. Oh gitu. Jadi yang Patek Merah itu juara ada di perlombaan di Mortaci. Itu Bupati Cup Pamekasan. Kalau yang di Patek Putih itu juara di Sampang, Kapolres Cup, ulang tahun door to door tim. Nah, kalau yang di Patek Hitam itu juara tingkat Kawedanan Pamekasan. Jadi sapi saya yang bernama Anak Ajaib itu memecahkan rekor juara pernah di lini merah, lini hitam, dan lini putih. Nah, itu suatu kebanggaan sekali dan sangat ditakuti pada zamannya. Nah, si Anak Ajaib tadi ya. Ajaib tadi. Makanya lapangan itu dinamakan lapangan Anak Ajaib.
karena sapi itu. Jadi tadi saya nangkep kok dinamakan lapangan anak ajaib karena ada sejarah dari si pemecah rekor tadi sehingga dinamakan anak ajaib. Tapi tidak diberi nama lapangan Sayonara. Enggak ya? Nah, ceritanya Sayonara itu kenapa diberi nama Sayonara kembali adalah pada saat itu anak ajaib tiba-tiba meninggal, penekatnya. Salah satu sapinya itu meninggal. Setelah meninggal, abah saya itu mencari pasangan yang masih ada kan satu itu mencari pasangannya itu sangat susah. Beli di sini nggak kompak, beli di sini nggak kompak, nggak sama seperti waktu sepasang. Akhirnya abah saya itu beli dari namanya itu Encang Sumenep, tahu? Dia pemilik tim Kalajengking dan dia manajer dari Madura United. Beli dari situ seharga sapi yang sangat, karena abah sudah frustasi ya. Seharga ya 400 juta, 420 juta. Itu satu pasang. Oh. 420 juta itu Kalajengking yang dibeli. Akhirnya nyampe sini diberi nama Sayonara. Selamat tinggal ya dari sana mungkin. Dan ada sejarahnya dulu itu. Dan Sayonara itu ya memang tidak seperti anak ajaib, tapi ya lumayan lah ditakuti dan beberapa pernah menjuarai event-event. Itulah beberapa sejarah yang diceritakan oleh Haji Fausen. Nah sekarang karena Haji Fausen ini barusan mengadakan lomba tepat pada tanggal 10 November. Nah kebetulan 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah beliau mengadakan ini kebetulan bertajuk Lomba Karapan Sapi memperingati Hari Pahlawan tepat pada 10 November. Nah ini Bah, yang mau saya tanyakan tentang lomba tadi. Tembus berapa peserta tuh Bah tadi? 58 pasang sapi. 58 pasang. Nah, kesan-kesannya dari lomba, apakah ini lomba pertama atau pernah sebelumnya? Pernah mengadakan? Sangat sering lomba di sini ya. Jadi paling tidak dalam 1 tahun itu ada kalau 4 sampai 5 kali ada. Oh, setiap tahunnya. Oh, gitu. Nah, tadi saya dengar diumumkan oleh Pak Haji sendiri tadi bahwasannya hadiah juara 1, 2, 3 atas bawah tidak ada penebusan. Jadi peserta tinggal ngambil, tidak ada penebus sama sekali dari hadiah. Ini kenapa, Pak? Apa karena terlalu banyak? Gimana? Mungkin ada alasan tersendiri, Pak Haji. Menurut kami alhamdulillah pesertanya banyak. Jadi kami tidak perlu menambah beban peserta lagi seperti itu. Dan apa namanya? Ya, yang sepeda yang second tadi kan ada sepeda second 4, yang baru 2. Yang sepeda second memang tinggal bawa. Tapi yang sepeda baru memang nggak ada penembusan. Tapi untuk mengurus BPKB dan STNK-nya ngurus sendiri di dealer seperti itu. Berarti nggak benar-benar gratis. Untuk yang juara itu yang baru tadi untuk juara 1 atas dan 1 bawah. Tuh ngurus sendiri. Tapi yang second tinggal bawa. Oke. Demikian obrolan kami dengan Dr. Haji Fausen di kandang Sayonara. Nah di belakang tuh ada kandang, nanti kita lihat-lihat di dalamnya. Itu ada beberapa sapi, boleh dikatakan masih junior. Insya Allah akan jadi akan juara suatu saat nanti ya. Satu pasang tadi kalah di semifinal. Gimana? Ada satu pasang tadi yang namanya Shaolin itu kalah di semifinal. Berarti sudah ada harapan nih Pak Haji ya. Ada masa depan. Oh, Oke, itu aja obrolan kami dengan Dr. Haji Fausen di kandang Sayonara di Kecamatan Blega. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya. Nah di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Tolong dong dipencet. Kenapa harus dipencet? Biar teman-teman tahu lebih awal, tahu lebih dini tentang perkembangan pariwisata dan kebudayaan di channel YouTuber Low Cost. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga channelnya semakin jaya. Amin. Terima kasih. Sama juga dengan Pak Haji. Sapinya bisa juara terus. Amin. Bisa mengulang sejarah Sayonara dengan si anak ajaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.